Robi SKM. Ya, coba semua udah ada ya. Oke, boleh kita mulai? Robi, Mr. Robi. Siap, Bu. Oke ya, kita mulai aja. Record. Oke, baik. Sebelumnya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, mana semangatnya? Masih pagi ini. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ini kali pertama kita bertemu, betul? Betul. Atau sudah pernah ada yang lihat saya di YouTube? So ini ya, so beken. Oke, baik. Senang sekali, bahagia sekali bisa bertemu sahabat-sahabat baru saya dari Angkatan 87 Morowali Utara. Benar? Ya, Bu. Betul, Bu. Benar, Bu. Kalau benar, coba kasih hatinya, reaction-nya. Saya mau lihat reaction-nya nih. Soalnya respon suara lambat, kalau gitu kasih reaction. Mana reaction-nya semua? Mana di sini reaction-nya ya? Saya nggak bisa lihat. Mana nih? Baru siapa nih yang kasih nih? Rahayu. Ya, oke. Ya, Angela. Ya, Robi. Ya, kalau bisa buka videonya dong. Ini kan kali pertama kita ketemu ya. Jadi ada Firman, ada Marvel. Oke, Fatma. Oke, makasih Marvel. Baik. Saya izinkan memperkenalkan diri ya. Saya Dr. Gigi Silviani Kesuma, Magister Public Health. Ya, saya Widya Iswara, ahli media di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Dan ini saluran-saluran komunikasi dengan saya, nomor handphone sekaligus nomor WhatsApp dan alamat email. Kemudian ya silvianiwisukses@gmail.com. Kemudian alamatnya di Palu, BTNP Ngau Indah, Blok C nomor 4. Oke. Kemudian tentang saya, latar belakangnya pendidikan. Latar belakang pendidikan, S1-nya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, S2-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Kemudian saat ini sedang menempuh pendidikan kembali untuk dapatkan PhD ya, gelar doktor kembali ke Universitas Hasanuddin ya. Ayam jantan dari timur karena saya dari Makassar jadi ya memilih ke Makassar ya. Kok ini salah sih? Oke. Kemudian nah sebagai Widya Iswara di jabatan fungsional tertentu dituntut untuk membuat publikasi-publikasi. Alhamdulillah sejak diangkat jadi Widya Iswara, beberapa tulisan-tulisan saya sudah dimuat di proceeding ilmiah, ya, hasil pertemuan ilmiah. Kemudian juga sudah ada buku, ya, buku yang diterbitkan secara nasional oleh Depublish ya, penerbit Depublish. Buku itu bercerita banyak tentang kediklatan dan bagaimana ya karena namanya saya dipaksa untuk harus bisa menulis. Saya mau bilang, aduh mau tulis buku apa, gimana caranya, pokoknya banyak pertanyaan. Tapi saya memaksakan diri, alhamdulillah
buku saya pertama saya terbit ya dengan judul Diagnostic Reading for Change. Jadi saya saya gabungkan ya kompetensi sebagai tenaga medis, sebagai dokter dengan kompetensi sebagai widyaswara. Nah, buku itu menarik karena rasa-rasanya baru buku saya tuh yang pertama yang cerita banyak ya, memperkenalkan dunia kediklatan, kemudian peran dan fungsi ASN, dan juga saya sebagai tenaga medis ya punya kompetensi sebagai dokter gigi, juga berperan juga sebagai widyaswara. Jadi boleh dikata profesi ganda ya. Dan juga sebelum pandemi saya bilang, lah saya ini kayak ini, siang malam tunggu panggilan. Ya. Siang hari tunggu panggilan mengajar, memfasilitasi pelatihan-pelatihan ya. Kemudian sore atau malam hari biasa ada panggilan atau permintaan dari klinik. Ya, saya tetap melakukan pekerjaan profesional saya sebagai dokter gigi dan sebagai widyaswara saat ini. Kemudian pengalaman. Nah, pengalaman ini saya diangkat tahun 2000, ya, seperti teman-teman CPNS. Tapi sebelumnya saya sudah kontrak, ya, dokter kontrak. Dan ininya statusnya pegawai tidak tetap. Nah, kalau honor ya, tapi pegawai tetap. Nah, untungnya, keberuntungannya adalah masa kerja pada saat pegawai tidak tetap itu dihitung ya, dihitung. Jadi masa kerja saya terhitung sudah lama ya. Nah, itu buktinya karena pangkat saya sekarang sudah ya, masa kerjanya sudah ini. Kemudian tahun 2008 saya meminta sendiri untuk mencari tantangan ya, cari pengalaman baru, cari suasana baru. Saya minta pindah ke kabupaten dan alhamdulillah di sana rupanya mempercayakan ya, mendapatkan amanah sebagai kepala bidang pelayanan medik di Rumah Sakit Anuntaloko Parigi. Dan tahun 2013 mulai lagi nih cari tantangan-tantangan baru ya, cari lagi pengalaman baru. Saya bilang mau pindah kembali ke Palu. Boleh ya, boleh pindah ke Palu dengan syarat. Syaratnya waktu itu bersedia tidak menuntut jabatan. Ya kan ada jabatannya ya, jabatan eselon 3A waktu itu. Boleh, tetapi dengan syarat tidak menuntut jabatan. That's okay, karena saya seorang dokter gigi juga. Saya bilang ya sudahlah, saya fokuslah sama profesional saya, profesi dokter gigi. Nggak apa-apa deh, gitu ya, sambil kerja yang penting masih PNS. Nah, gitu. Oke. Dan saya pindah di Rumah Sakit Undata. Dan kebetulan karena pangkat saya sudah tinggi ya diminta di perencanaan ya, walaupun enggak ada jabatan tetapi alhamdulillah banyak akses ke Kementerian Kesehatan ya dalam bidang anggaran dan lain sebagainya ya. Di sanalah saya terakses informasi di Rumah Sakit Undata, saya terakses informasi perekrutan widyaswara. Nah, waktu itu profesi widyaswara itu belum top. Kalau sekarang udah top ya. Udah banyak yang beralih dari kepala dinas ya, dari jabatan struktural itu beralih ke profesional sehingga masa kerjanya itu bisa diperpanjang ya, berpanjang 5 tahun lagi. Nah, saya waktu itu memang peralihan murni bukan melalui JPT ya. Saya ikut seleksi ya di Jakarta dan akhirnya uji kompetensi dan lulus dan mendapatkan rekomendasi untuk diangkat sebagai widyaswara. Ya, alhamdulillah saya di tahun 2014 memegang surat keputusan ya ke jabatan fungsional sebagai widyaswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Halo, keluar ya. Saya kira keluar. Pak Ayah ini jaringan.
ya. Oke, dan saat ini saya kepangkatannya tadi saya udah bilang pembina utama muda ya, angkat 4C, insya Allah masih berproses terus ya. Nah, itulah, dan saat ini aktivitas saya lebih banyak ke sebagai fasilitator, baik pada Latsar, ya, pelatihan dasar, kemudian pelatihan kepemimpinan, ya, pengawas maupun administrator. Dan juga pada di masa pandemi, ya, di masa pandemi saya juga diminta untuk memberikan berbagi ilmu, ya, memberikan pendampingan kepada mahasiswa sebagai dosen luar biasa di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Palu. Bahkan diminta juga supaya beralih aja jadi dosen. Tapi saya pikir-pikir saya udah bahagia banget ya dengan Widya Iswara, tugas utama saya. Masih pikir-pikir deh ya, pada saat orang banyak yang ingin beralih ke dosen gitu, begitu saya ditawarkan, ya udahlah kalau memang saya bisa, nggak usah sebagai dosen tetap ya, dosen luar biasa aja ya, artinya tugas pokok saya di BPSDM. Nah ya, di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam ya, sekarang Universitas Islam Negeri UIN ya, IAIN itu sudah jadi UIN sekarang. Nah, itulah aktivitas saya sehari-harinya. Pasti teman-teman tanya, bagaimana ini? Dari dokter, jadi Widya Iswara, jadi dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis lagi. Inilah kondisi saat ini bahwa ekspansi ya, ekspansi. Jadi kalau dulu dokter ya dokter aja kerjanya, nggak ini memungkinkan. Hanya kita saja yang pandai melihat peluang-peluang yang ada dan terus meningkatkan kompetensi ya, karena itu kewajiban seorang ASN. Nah, kenapa saya di ekonomi bisnis? Karena catatan ya, catatan pengalaman, sertifikat dan lain sebagainya. Kemudian juga ilmu manajemennya ya, ada ilmu manajemen yaitu tadi yang S2-nya, itulah yang diharapkan bisa ke di universitas ini. Sebelumnya saya juga pernah mengajar di Unismo ya, Palu, di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Tetapi saya di waktu gempa saya berhenti ya, 2018 saya berhenti ya, sekarang baru mau mulai lagi di dunia akademisi. Nah, itulah yang saya bisa sampaikan. Dan juga pengalaman-pengalaman ya di luar pekerjaan sebagai pengalaman bisnis memang udah banyak. Saya juga seorang entrepreneur ya, dan itu sudah lama berproses, jadi banyak ditempa juga di lapangan ya, pelaku-pelaku bisnis. Saya bahkan beberapa kali diundang ke luar negeri, antara lain ke Beijing ya, China, salah satu perusahaan di China mengundang pada saat ingin memperkenalkan produk-produk kesehatannya masuk ke Indonesia. Saya mendapat kesempatan lah ya. Semua difasilitasi, mulai pesawat, hotel ya, semua sampai uang saku ada, alhamdulillah ya. Nah, itu waktu itu masih muda-muda ya, masih awal-awal karir, jadi saya rintis dan sampai sekarang terjalin terus itu network ya. Jejaring kerja. Jadi biasanya saya akhir-akhir tahun banyak undangan untuk ke luar negeri untuk meeting atau diperkenalkan bisnis-bisnis baru. Nah, jadi kayak ke Malaysia, ke Singapura itu sudah sering kali ya. Dan kemudian juga alhamdulillah ya, reward seperti sudah umroh 2 kali gratis ya, gratis semuanya. Nah, mulai dari Palu sampai ke Arab Saudi itu ditanggung semua. Nah, itu karena pengalaman bisnis dan entrepreneurnya. Nah, itu tentang saya. Alhamdulillah kita ketemu ya, tentu saja sebagai tugas saya adalah memfasilitasi peserta latihan dasar dari Morowali Utara. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin merespon, nanggapin, ya supaya sekaligus saya bisa kenal satu-satu nih.
Silahkan kalau ada yang mau memberikan tanggapan. Supaya ada interaksi ya. Halo. Nggak ada. Nggak ada. Nggak penting ya. Aduh, saya jadi takut semua ini jadi ini ya. Pernah sekali, Bu. Puspa Kelana. Iya, Ibu. Terima kasih penyampaiannya dan menurut saya sangat perfect sekali dari segala hal. Oh, gitu. Semoga Terima kasih apresiasinya. Semoga apa semoga saya doanya? juga bisa jadi semoga saya juga bisa jadi seperti Ibu. Oh, gitu ya. Ya, insya Allah semua akan melalui prosesnya ya. Yes. Yang penting saat ini bersyukur dulu ya sudah ada di dunia ASN ya, di mana kesempatan-kesempatan di masa-masa akan datang ya akan gemilang ya. Dan satu yang paling penting bahwa rasa aman ya, rasa aman kita itu sebagai PNS itu sudah di tangan. Apa? Jaminan hari tua. Kemudian dapat gaji setiap bulan ya, hak. Nah, gaji itu kan seperti menstruasi ya. Nah, menstruasi. Apa itu? Apa kelemahannya? Pasti datangnya ya, cepat habisnya dan cepat berhenti ya, waktunya cepat, kemudian akan datang lagi bulan depan. Ya. Iya tidak? Bagaimana? Makhluk-makhluk halus. Ya, wanita itu makhluk halus loh. Nah, itu dia. Ya, jadi jaminan dari rasa aman. Nah, kita punya hak untuk mendapatkan gaji. Kemudian sekarang lagi dibenahi sistem remunerasi. Jadi bisa saja sama pengangkatannya, sama masa kerjanya, tetapi produktivitasnya berbeda, bisa saja pendapatannya juga beda, ya. Nah, jadi itu teruslah kewajiban kita teruslah meningkatkan kompetensi. Nah, untuk peningkatan kompetensi ini pasien apa tuh ASN juga, para ASN juga itu selain gaji ada hak pengembangan diri ya, yaitu sebesar 20 JP per orang per tahun. Jadi ikut latsar ini banyak manfaatnya ya. Kita kan semua diangkat dengan jabatan fungsional, itu angka kredit. Kaitannya dengan angka kredit untuk kenaikan pangkat. Nah, ini semua akan dipakai ya. Dipakai dan selain itu juga jadi haknya ada. Nah, tinggal tergantung kebutuhan organisasi ya, kebutuhan organisasi dan juga ininya kemauan dari orang tersebut ya, karena tidak semua orang kan harus disediakan oh ini. Jadi kalau bukan kita yang proaktif tentu juga ya biasa-biasa saja sifatnya menunggu ya. Kalau menunggu ya kalau kebetulan datang ya, tapi kalau kita yang ini harus lebih luas karena era informasi saat ini sangat terbuka ya, kesempatan untuk sekolah baik dalam negeri dan luar negeri untuk PNS loh, ini sangat memungkinkan. Ya, jadi saya senang Buspa tadi, Buspa Kelana ya, bentuk apresiasinya, mudah-mudahan bisa seperti itu. Ya, semua pasti bisa ya. Cuman itulah ada upaya-upaya dari kita sehingga juga informasi itu semakin dekat dan ada pilihan ya. Nanti pasti teman-teman semua akan diperhadapkan pada sebuah pilihan ya, ada begini ya perjalanan karirnya. Nah, itulah yang nanti menuntun kita kemana-kemana ya. Oke, saya juga enggak pernah ini ya, tapi saat ini saya pikir ya menjalani saja. Karena kalau semangat
saya semangatnya sama dengan teman-teman, masih semangat milenial ya. Padahal usia sudah Lolita. Tahu Lolita? Lolos 50 tahun. Ya, itu. Jadi saya kemarin hampir sekolah ke luar negeri. Ya, karena semangatnya tuh lagi mau ikut coba persyaratannya ya ini, tapi pikir-pikir aduh berat nih anak-anak, kasihan ya saya tinggal terus. Sudahlah kalau gitu di Makassar saja. Oke teman-teman, terima kasih responnya. Kalau sudah ada, itulah tentang saya. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat khususnya di dalam agenda 3. Agenda 3 ini memang adalah ruang lingkup kerja kita ya, tentang pelayanan publik, tentang kolaborasi ya lintas sektor, whole of government ya, kemudian manajemen ASN ya. Nah, cerita banyak pengalaman itu ya karena terkait dengan materi kita pada agenda 3. Oke. Masih ada dari kaum pria? Tadi ini Firman, SAP, sarjana apa itu Pak? AP? Sarjana administrasi publik, Bu. Oh, pas nih kita bisa sharing sebentar ya tentang pelayanan publik ya. Tentang ya banyaklah. Karena apa? Karena kita sebagai ASN ya abdi masyarakat ya, abdi publik, abdi rakyat. Jadi kita jangan cuma pandai menyebut, tapi harus benar-benar menginternalisasi ya nilai-nilai dasarnya, nilai-nilai bela negara, kemudian nilai-nilai etika ya, semua ya. Di nilai-nilai dasar itu ada nilai akuntabilitas, nilai nasionalisme ya, nilai etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Bahkan bulan Juli kemarin, Presiden sudah mencanangkan lagi nih core value berakhlak. Halo, bisa dengar suara saya kah? Bisa, Bu. Ya? Bisa, Bu. Iya, karena ada yang simpan foto, jadi kalian melotot terus, diam. Nah, saya takutnya malah saya kira saya masih di depan kelas, ternyata sudah ini semua ya, karena banyak kendala nih, mana jaringan, mana ini. Jadi saya perlu sekali respon teman-teman ya, saya perlu interaktif sekali ya dengan teman-teman. Baik, Ibu. Oke, siap ya. Kalau nggak ada lagi, oke saya tutup ya. Nah, kita masuk ya ke agenda 3. Dalam agenda 3 itu adalah kedudukan dan peran ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman tinggal menerapkan nilai-nilai dasar ke dalam pekerjaan ini ya, ke dalam ruang lingkup ini ya. Nilai-nilai dasarnya sudah ada, sudah terinternalisasi ya, mudah-mudahan mulai dari MOOC, kemudian ada penguatan-penguatan ya. Nah, itulah nanti yang kita akan tunjukkan pada kegiatan kita sehari-hari dan mengerti mengapa kita harus mempunyai karakter sebagai pelayan masyarakat dengan cara itu ya ada aturan, kemudian ya menerapkan whole of government, kemudian ada hak dan kewajiban sebagai ASN, ada peraturan perundangan yang mengatur tentang ASN. Ya, itulah yang terdapat di agenda 3. Agenda ini. Oke. Nah, di agenda 3 ini
desain pembelajarannya adalah penekanan pada kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktek penyelenggaraan pemerintahan. Ya, nah, berpikir kritis. Makanya setelah agenda 3, teman-teman akan membuat rancangan aktualisasi, yaitu dari kemampuan berpikir kritis, melihat permasalahan yang ada di ruang lingkup kerjanya, ya. Kemudian menerapkan, menginternalisasi, menunjukkan nilai-nilai dasar atau semua pembelajaran yang sudah didapatkan pada kurikulum pelatihan ini, ya. Nah, dan keterkaitannya dengan pelayanan publik, rule of government, dan manajemen ASN. Ya, jadi berbahagialah pada yang sudah sampai pada tahapan ini mengikuti Latsar, itu Anda disediakan ruang atau sebagai wahana, ya, arena untuk berlatih diri menuju roadmap yang kita 2024 itu roadmap-nya adalah ASN yang berkelas dunia. Ya, ASN yang punya daya saing tinggi, daya saing internasional, dan mempunyai karakter sebagai pelayan masyarakat. Itu tujuan kita. Itu desain yang terdapat dalam kurikulum pelatihan dasar, ya, di Perlan nomor 1 2021. Ya, nah, kita ada berubah karena adanya pandemi, ya, kita berubah peraturannya. Kalau dulu kita belajar secara klasikal, nah biasanya Widya Iswaranya yang datang berkunjung ke Morowali Utara. Ya, saya suka ke Morowali Utara karena naik kapal. Ya, dari udara ke laut. Ya, sampai di sana. Nah, itu. Nah, adanya pandemi, kita beradaptasi dengan perubahan, sehingga kalau dulu berbasis mata pelatihan, ya, misalnya pelayanan publik, itu saya biasa mengampu agenda tersebut, ya. Kemudian WOG, Widya Iswara yang lain. Kemudian manajemen ASN, satu lagi Widya Iswaranya. Nah, sekarang tidak lagi berbasis mata pelatihan, tetapi berbasis agenda. Ya, jadi agenda 3 ini, masuklah yang 3 tersebut, ya, dan dibawakan oleh satu Widya Iswara, dan juga peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 10 orang. Ya, memang begitulah desainnya, sehingga apa? Setiap Widya Iswara itu harus memahami betul, apalagi kalau jadi coach, bukan cuma agenda 3, agenda 1, agenda 2, agenda 3, sehingga bisa mendampingi peserta, ya, membantu peserta, bukan membantu sih, karena coach itu fungsinya adalah menggali potensi-potensi dari setiap peserta untuk bisa menunjukkan kompetensinya. Ya. Jadi apa itu nanti dituangkan pada mulai membuat rancangan, ya, membuat rancangan. Oh ya, siapa yang sudah mulai rancangannya? Boleh kasih jempolnya, ya. Atau saya setiap memfasilitasi ini kita sama melakukan tugas dan
mana lagi suka keluar-keluar. Jadi kalau sudah keluar, dengarkan sampai masuk sendiri. Berarti jaringan itu Oke. Berarti saya harus share screen lagi. Mana itu? Iya, coba tadi pertanyaan saya. Bisa diulang, Bu, pertanyaannya. Share screen udah kelihatan? Share screen saya udah kelihatan ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Siapa yang sudah mulai atau kan sudah jadi rancangannya? Rancangan aktualisasi. Jadi saya bilang belum selesai ya, tapi maksudnya siapa yang sudah mulai menyusun? Ini sudah agenda 3 loh. Sebentar lagi Anda coaching baru ya sudah. Atau tunggu ketemu coachnya baru ini, baru mau buat? Belum ada yang buat ini? Belum ada coachnya. Belum ada coachnya, Bu. Belum ada, Bu. Agenda 3 loh. Coachnya di Kolabjar belum ada, Ibu. Coachnya di Kolabjar belum ada, Bu. Ya Allah, terlambat sekali ya. Kasihan kamu kalau ini belum berinteraksi. Morot. Yang untuk kelompok lain sudah ada, Ibu. Cuman enggak tahu yang kelompoknya kita ini. Yang kalau enggak ada belum, orangnya belum bilang Dokter Silvi saja, ya. Kalau enggak ada Iya, ininya, Bu. supaya bisa saya Iya, langsung Ibu. arahkan ini satu-satu ya. Siapa Iya, Bu. ininya Kak? Ya? Kelompoknya kami nih, Bu, belum ada. Kalau kelompok lain sudah ada coachnya. Kalau di kelompok kami belum ada, Bu. Iya Pak Robi ya, langsung dikomunikasikan ya sama ini PIC dan ini di Sukral. Kita bukan mengatur, kita cuma orang diatur ya. Nah, jadi kalau memang belum ada, supaya saya begini langsung berinteraksi satu-satu ya, melihat apa rancangannya karena harus analisis, bukan langsung judul-judulan. Ya, mulai dari awal apa keminatannya, bagaimana visi organisasinya, apa latar belakang ininya, kompetensi teknisnya, gitu kan? Ya, Pak Robi. Iya, siap, Bu. Nanti disampaikan sama Pak Rizky, Bu, terkait coach ini, Bu. Pak siapa? Pak siapa? Pak Rizky, PIC-nya, Bu. Ya, baru sampai sini kita sudah agenda 3, belum ada kok. Nanti kapankah itu? Kalau tidak salah 2 mingguan ya baru ini. Ya, mudah-mudahan bisa diatur, bisa barangkali nih karena saya hari Sabtu ujian ini Tauna. Setelah itu sudah lowong lagi gitu kan. Mungkin lalu lintasnya WI juga memang lagi padat ya. Nah, tetapi saya prihatin nih kalau kelompok berapa ini? Kelompok 2 ini belum ini dengan coach ya. Ya, tapi itu kan jangan diam-diam aja, jangan menunggu. Oh, kelompok lain sudah ada. Iya, Bu, sudah ada. Tapi kalau sesuai dengan jadwal yang diberikan ini, Bu, coaching agenda pembelajarannya mulai tanggal 28 September, Bu. Baru di ini. Iya, jangan tunggu sampai coaching. Karena ini kan berproses. Kalau baru mau banyak loh nanti buat laporan, malah persiapkan presentasinya ya untuk evaluasi. Nah, coach itu malah di agenda 1 sudah ketemu, sudah ini dengan coachnya ya, sudah berinteraksi. Gitu. Jangan tunggu ya, komunikasikan aja ya. Kalau misalnya ini usulkan saja, bilang Dokter Silvi bisa ini toh di Morowali Utara ya. Yang penting kamu juga mau, kalau tidak mau ya tidak apa-apa, enggak usah. Ya, bagaimana Robi? Atau ada? Siap, Bu. Nanti coba saya tanya dulu, komunikasikan dulu sama Pak Rizky, Bu, PIC-nya, Bu.
Terima Iya kasih, ya, Bu. harus proaktif ya, mungkin Ya, Bu. satu dan Saya lain juga hal jadi ya. ketua Mungkin dadakan. saya juga cuma mau membantu sahabat-sahabat Latsar dari Morut, dan juga mungkin di manajemen, di struktural itu agak crowded ya, banyak sekali pelatihan dasar di akhir tahun ini ya. Yang kemarinnya banyak tertunda. Dengan adanya pandemi, sekarang kita harus beradaptasi dan sudah keluar aturannya, kita melalui e-learning, semua pelaksanaannya, sehingga ya seperti ini ya. Kita juga lalu lintasnya memang ini ya, tetapi untuk memaksimalkan semua upaya-upaya kita dalam pelatihan dasar, maka ini tetap perlu komunikasi. Oke. Jadi itu agenda 3 itu penekanannya pada kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis bagaimana? Ya, keterampilannya adalah mendiagnosa, menganalisis. Ya, menganalisis mungkin sudah diperkenalkan alat-alat bantu, alat-alat analisis. Nah, itulah yang digunakan. Tetapi namanya alat bantu itu hanya untuk membantu kita berpikir secara fokus, ya. Jadi apa isunya, apa masalahnya, ya, kita identifikasi masalah sesuai isu yang kita isu yang ingin kita selesaikan, ya. Isu yang ingin kita intervensi, kemudian setelah ketemu masalah utama, ya, karena ibaratnya kalau di dunia medis tidak ada dokter yang hebat, yang ada adalah dokter yang mampu mendiagnosa apa masalahnya pasien. Kalau diagnosanya bagus, diagnosanya tepat, pengobatannya pasti tepat. Karena apa? Kalau tahu akar penyebab masalah, makanya akar penyebab masalah itu yang diintervensi, akar penyebab masalah itu yang diatasi. Ya, contohnya ada orang sakit kepala. Nah, kalau nggak tahu apa sebabnya dia sakit kepala, kan susah obatnya. Jadi seperti awam. Awam itu sakit kepala beli obat di apotek. Obat apa? Ya, kadang-kadang ada yang pengalamannya paracetamol, ya, bintang 7 itu obat-obat lama gitu kan, beli-beli sendiri. Nah, itu atau di warung-warung, itu lebih payah. Padahal efeknya lebih buat. Tetapi kalau dokter yang profesional, ya, datang, dia pasti akan melakukan dulu anamnese. Anamnese itu adalah tanya jawab. Pak, Bapak sakit kepala. Mulai kapan? Sudah sering, dokter. Sudah sering. Biasanya awal-awal bulan, ya, kalau sebulan. Lantas, ya saya tidur, pokoknya sakit, ini tambah hari tambah sakit. Oh iya, dokternya sebagai orang yang profesional, dia tahu kok sampai awal bulan. Terus kalau tengah-tengah bulan atau akhir bulan, ya sudah, tapi begitu-begitu ya, tapi paling keras pada pada awal bulan. Kenapa? Ditanya jawab, ternyata dia sakit kepala karena setiap bulan itu penagih-penagih datang. Ya. Nah, tukang kredit, tagihan di bank, tagihan angsuran mobil, ya, atau angsuran motor, itu banyak. Jadi dia pusing. Nah, jadi berarti sakit kepalanya bukan karena fisik, tetapi karena psikis. Ya, mungkin dicari kemana-mana, dia sudah lebih banyak menghindar, lebih banyak bohong ke sana kemari, akhirnya dia juga waktu istirahatnya kurang, akhirnya dia sakit kepala. Nah, dokter yang baik tidak akan kasih obat, tapi yang diatasi adalah bagaimana Bapak itu bisa mengelola masalahnya. Pak, emangnya ininya Pak berapa, apa Pak? Siapa semua yang suka menagih ini. Nah, itu Pak. Bapak bagaimana ini? Gitu. Ya, tapi kan biasa dokter tidak sampai ke privasi seperti itu, tapi dia akan dikasih tahu pasien bahwa Pak, sakitnya Bapak ini bukan dari fisik, bukan dari keadaan tubuhnya, ya. Bukan keadaan tubuhnya yang bermasalah, tapi yang bermasalah adalah psikisnya, ya. Nah, dia jadi banyak pikiran, jadi pusing gitu. Nah, jadi itu.
Nah, seperti juga kita mendiagnosa, apa yang kita diagnosa? Organisasi kita, ya, birokrasi kita. Di lingkup kerja kita, di mana kita berada di dalamnya. Ya, di mana kita sebagai sumber daya yang ada di organisasi tersebut. Apa yang kita diagnosa? Ya, masalah organisasi. Ya, apakah pelayanannya, apakah manajemennya, administrasinya. Ya, apakah masalah itu ada di individunya, ataukah di unit kerjanya, atau lebih luas lagi mungkin di daerahnya yang secara terintegrasi. Nah, itulah yang didiagnosa. Nah, pada pelatihan dasar inilah teman-teman diberikan sebuah keterampilan yang akan teman-teman bawa terus semasa kerja. Ya, makanya perlu dilatih. Latihannya itulah disiapkan lagi sekarang sistemnya. Sistemnya sekarang ada mentor, ada coach, ya, ada ini, ya, disediakan waktu untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi pembelajaran. Jadi pembelajaran itu bukan sekedar teori-teori, tapi latihan kita nanti pada saat sudah mulai terjun langsung ke masyarakat, ya, sehingga image yang dulu bahwa PNS itu pemalas, tidak disiplin, akan hilang. Dan sekarang sudah mulai kelihatan, sudah hilang itu image-image negatif tentang PNS. Kalau dulu katanya PNS itu pegawai tinggi semua. Maksudnya tinggi matahari. Apalagi di kelurahan. Orang mau urus KTP, jam 10. Masyarakat sudah menunggu jam 8, jam 10 baru petugas datang. Ya, begitu juga di layanan kesehatan. Sekarang enggak, karena apa? Kita dituntut kedisiplinan, mana lagi sekarang sistem IT, ya, percepatan. Nah, itu apa? Dan juga memang berbeda. Jadi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara, Kemenpan, Kemendagri, semua menyusun, ya. Kalau begitu kita menuju roadmap untuk kelas dunia, berdaya saing tinggi, berdaya saing internasional. Apa ya yang salah kok kita belum ini? Sudah dirembuk, ternyata rekrutmennya, sistem rekrutmennya yang keliru. Kalau dulu kan pokoknya punya kedekatan, terus punya kekerabatan, sudah masuk. Begitu sarjana, bahkan ada yang masih SMA, honorlah kamu di badan itu, di OPD itu, honor. Beberapa saat kemudian ada kuota daerah, ya, 30 daerah, sudah masukkanlah nama-nama orang yang tadinya honor namanya, orangnya tidak pernah tidak pernah ini, dipanggil, masukkan berkas, sudah masuklah K1 K2, ya, ada dulu, ya, kita tahu, ya, K1 K2. Nah, kalau begitu di mana kompetensi itu? Jadi sistem rekrutmennya kalau begitu harus dirubah. Makanya dirubahlah sistem yang seperti teman-teman alami, sistem CAT, ya. Di situ mulai terseleksi betul, mulai dari pendidikannya, ya, harus sarjana, ya. Uji kompetensinya, ya, diuji dong, dan semua serba digitalisasi. Jadi memang terseleksi. Nah, setelah selesai semua, lulus, dinyatakan lulus, bahkan banyak loh yang ranking, kemampuan intelektualnya bagus, belum punya rezeki. Ya, belum punya rezeki untuk diangkat jadi CPNS. Oleh karena itu, saat Anda sudah dinyatakan lulus, sudah dapat NIP, sekarang melalui pelatihan dasar ini, karena ini adalah gerbang, ya, gerbang secara total, ya, secara mental, teman-teman sudah menyatakan diri sebagai pelayan masyarakat, abdi masyarakat, ya. Jadi mungkin, ya, terbayang bahwa jadi PNS itu enak. Jangan lupa selain itu ada kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan. Kemudian tuntutan profesionalisme Anda sebagai ASN juga dituntut terus, ya.
Anda juga tidak mungkin stay di tempat saja. Anda akan berproses terus, akan naik pangkat, akan mengembangkan diri, dan lain sebagainya. Nah, pada agenda 3 ini, konsep ya dan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan banyak ya, banyak kita akan dalami, selami, dan praktekkan. Ya, dan saya rasa agenda 3 ini teman-teman sejak MOC kan sudah dapatkan banyak teori-teori, ya, belajar sendiri. Nah, saya sarankan juga memang tidak hanya dari fasilitator dari Widya Iswara itu sumber belajar ya, tetapi carilah informasi baru, peraturan baru. Ya, kemarin baru bulan Juli kemarin ada lagi tuh core value untuk ASN, yaitu apa? Berakhlak, ya, berorientasi kepada pelayanan, akuntabel, harmonis, apalagi semua ya. Nah, itu jangan kita, saya nggak ini perhatikan, tetapi itulah kebijakan-kebijakan pemerintah. Bukankah kita sebagai kita lah yang terdepan, para ASN lah yang di seluruh pelosok tanah air ini yang melakukan ya, yang sebagai pelaksana dari kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, boleh. Silakan, sebelum ini saya sudah banyak cerita banyak. Nah, sampai sejauh ini apa gambaran atau apa persiapan atau bahkan mungkin ada kegalauan? Nah, silakan coba saya minta feedbacknya supaya supaya saya tahu apa kebutuhannya ya. Halo? Halo. How are you? Masihkah kamu di sana? Hadir, Bu. Oke, coba dong kasih responnya, mana apa nih? Nah, sejauh ini gimana? Gimana apa persiapan atau apa harapan-harapannya deh? Apa harapan-harapannya mengikuti Latsar sampai selesai, sampai tuntas supaya bisa ini? Karena di agenda 3 ini sudah prakteknya, ya, sudah pelaksanaannya semua apa yang teman-teman sudah dapatkan. Nah, kalau begini nih, saya sudah menyalahi nih prinsip-prinsip pembelajaran andragogi. Kalau saya langsung tunjuk, minta, itu namanya intimidasi. Tapi saya minta kesediaan teman-teman atau minta responnya, semua juga diam-diam. Nggak ada. Halo, buka semua mic-nya, buka mic-nya. Ibu. Ibu. Halo. Ya, Rahayu di mana, Rahayu? Ya. Jaringan. Iya, jadi kan barangkali nggak usah deh capek nonton dari kemarin-kemarin nih semua. Bu, jaringannya kurang stabil. Iya, tapi jaringan kurang stabil ini kalau masuk begini berarti bisa lah ya interaktif dalam ini. Tapi suaranya Ibu pecah-pecah. Masa? Iya, Bu. Iya, Bu.
Jadi bagaimana? Saya harus bikinkan video kalau begitu ya, supaya ini. Soalnya kita ini memanfaatkan desain yang sudah ada, sinkronus. Ya. Temukan lantas teman-teman sudah tidak memanfaatkan ini, artinya sinkronus itu kita berada pada waktu yang sama, tempat yang sama, ruang yang sama untuk membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kalau dari saya saja ya itu sama saja, saya kasih aja video-videonya atau apa. Anda tidak memanfaatkan. Kalau di video kan sifatnya statis. Kalau sinkronos begini sifatnya dinamis. Jadi mungkin ada kendala, ada masalah, ada pertanyaan bisa saya langsung respon. Nah, kalau Anda hanya menunggu ya ikut kuliah aja terus. Bagaimana mau berpikir kritis? Bagaimana bisa melakukan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik? Banyak ini ya. Kalau kita tidak kesempatan sinkronus itu dimanfaatkan dengan baik, kasihan. Anda bisa salah persepsi, salah memaknai, asal jadi, bikin rancangan juga ya seperti itu. Mulai deh kalau nggak ada satu orang yang bisa ini kasih saya feedback atau ini supaya saya tahu bagaimana ya, dari mana saya bisa membantu. Mungkin saya dulu Bu, coba Bu. Oke, silahkan. Kalau kami sudah diajarkan untuk perihal penentuan isu kontemporer Bu. Nah, mungkin rata-rata teman-teman semua udah punya judul, tapi untuk mungkin yang belum itu terkait pembuatan kerangka rancangan aktualisasinya Bu. Tapi kalau intisari dari nilai-nilai dasarnya mungkin kami sudah 80% atau sampai 100% lah sudah mengerti Bu. Tapi terkait mungkin pembuatan makalah, hal-hal presentasi yang harus kami lakukan, kira-kira begitu Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang sudah mulai menyusun, boleh saya tahu apa ininya, apa topiknya? Apa saja topiknya? Ini Reshen Nurul Ulfa, silakan. Iya Bu, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini yang saya ingin mengenai isu kontemporer yang masalah aktualisasi ini, bukan saya ada 2 isu. Terus yang ingin saya kekurangannya itu bukan karena belum ada coach. Terus ini yang saya ingin mungkin bisa diskusikan ke Ibu. Kemarin itu ada agenda juga mengenai bahwa kalau bisa isu kita itu dan penyelesaiannya itu disesuaikan dengan analisa jabatan kita. Sedangkan saya ini kan isu saya itu mengenai belum maksimalnya pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang, khususnya di kawasan perkotaan Konodale. Sedangkan dari analisis jabatan saya itu kebanyakan dia menyusun SOP dan materi teknis Bu. Jadi kendala saya itu belum adanya coach dan masih berputar di soal isu dan soal isu yang harusnya harus saya konsultasikan ke coach saya seperti itu Bu. Jadi masih memang berkutat di isu Bu, belum sampai ke menyusunnya karena takutnya saya susun rancangan malah belum disetujui sama coach sama mentor saya seperti itu Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau begini kan saya bisa memahami situasinya ya. Nah, tetapi jangan lupa Anda yang ini maksudnya tidak bisa maksimal. Mungkin nanti hasilnya bisa maksimal, tetapi karena kondisi ini, oleh karena itu selagi agenda pembelajaran saya juga Widya Suara, Anda kan bisa tanya apa saja, nah termasuk tadi isu. Jadi isu itu memang kita harus tetapkan isu apa.
Ya, tadi yang disebutkan berkaitan dengan penataan ruang kan. Nah, kalau isu minimal 3, ya 3 yang ada. Bagaimana caranya kita menemukan isu? Ya, kita identifikasi isu itu. Lihatlah kondisi di dalam, boleh di organisasi, boleh di lingkup kabupaten. Ya, apa itu isu yang tengah hangat dibicarakan? Menyangkut orang banyak. Cobalah. Jadi jangan juga langsung kita berpikir langsung tugas fungsi saya ya sebagai tenaga teknis. Jangan. Karena Anda kan seorang ASN. Ya. Nah, nanti itu kompetensi teknis memang ada, tetapi justru mungkin bisa menyelesaikan permasalahan kabupaten, permasalahan daerah dengan adanya kegiatan aktualisasi. Jadi isu itu sifatnya global, luas. Ya. Nah, untuk siapa tadi ya? Nurul ya? Ulfa, Bu Ulfa. Ulfa, Nurul Ulfa. Iya sama kan Nurul Ulfa. Ya, Bu. Ya. Nah, jadi Nurul Ulfa, identifikasi lagi 2 lagi kalau sudah ada ketemu isu ya tadi tentang penataan ruang ya. Jangan dulu berpikir yang lain. Karena kita belum tahu ini masalah utamanya apa. Ya, kita hanya ingin membuat sebuah nilai kemanfaatan ya bagi daerah, bagi organisasi atau bagi individu sendiri. Nah, oleh karena itu jangan langsung di muara ya, tetapi mulailah di hulu. Nah, hulu itu apa? Tetapkanlah isu yang Anda akan intervensi. Ya, nah, tetapkan, cari 3 isu, kemudian setelah ketemu itu pernyataannya di ini betul supaya jangan menimbulkan ambigu atau berbagai persepsi ya, karena biasanya pernyataan kita itu kalau nggak tepat orang yang membaca, orang yang mendengar itu persepsinya juga bisa berbeda. Ya, itulah gunanya analisis. Nah, teknik-teknik analisis inilah itu saya punya keahlian ya. Nah, karena pada dasarnya memang saya sudah mendiagnosa banyak, sekarang diagnosa organisasi. Nah, dalam buku saya itu juga ada teknik-teknik itu saya berikan. Ya, ada teknik-teknik mendiagnosa sehingga kita bisa lebih fokus menyelesaikan masalah ya. Itulah keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Ya, jadi memang betul bahwa karena juga belum ada coach ya, jadi tapi kan tidak mungkin itu yang diangkat isu ya. Nah, karena itu masalah pengaturan, masalah manajemennya saja. Ya, jadi cari isu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, bisa berkaitan dengan tupoksi kita. Nah, ya, minimal itu saja ya berarti kita tidak memandang secara global ya. Siapa tahu masih ada permasalahan yang lebih problematik, yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu pilihlah 3. Nanti dari 3 itulah nanti kita scoring ya, bukan centang-centang tapi kita scoring. Tujuannya adalah kita tahu yang mana bisa jadi prioritas. Karena kalau 1 ya tidak ada perbandingan. Kalau 2 berarti itu pilihan. Kalau tidak 1 pasti 2. Tetapi kalau 3 itu ada alternatif. Ya, ada yang ada yang menjadi prioritas. Jadi tetapkan 3 isu. Ingat isu itu masih luas. Kalau isunya aja Anda sudah sempit, kurang bisa mengembangkan gagasan. Anda juga setengah mati berpikir, apalagi kegiatanku ini, apalagi kegiatanku. Bagaimana mau berpikir kreatif? Bagaimana mau mengeluarkan gagasan kreatif kalau isunya aja sudah sempit? Ya, tidak bisa melibatkan orang lain, tidak bisa memberi kemanfaatan bagi orang lain, bagi luas. Ya, kira-kira begitu, Ulfa. Iya, Bu, Apakah bisa siap. menjawab pertanyaan? Ya. Oke, Siap, Bu. mudah-mudahan Pak siapa ketua? Robi Rio atau Robi?
Mas Robi ya, bisa cepat mengkomunikasikan ini dengan pihak manajemen ya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kalau begitu teman-teman semua seperti itu akan melalui tahapan dulu, mulainya di hulu, jangan langsung di hilir. Jangan langsung tidak ininya. Jadi kita yang mendengar mau tahu ya, dengarlah, diucapkanlah semua, tetapi bagaimana pendekatan dan kemampuan berpikir kritis itu yang kita mau ini kan tumbuhkan semua sama peserta latsar, ya. Oke, ya kalau sudah, tapi senang sekali kalau sudah ada yang mulai menyusun, kan sekarang eranya komputerisasi enak. Begitu ini, tinggal ganti-ganti, tinggal ini ya, nggak perlu ganti kertas, nggak perlu tip X. Nah, selagi masih bisa. Nah, tapi saya tahu loh, membuat laporan atau merancang itu tidak gampang, ya. Tidak gampangnya itu ya sulitnya dianalisis. Analisis itu mulai dari menetapkan isu sampai akar penyebab masalah, sampai solusi, alternatif solusi, sampai gagasan, muncul gagasan. Gagasan itu ya tentu dikondisikan sambil berpikir-pikir sumber daya yang tersedia, ya termasuk sumber daya waktu. Karena menyelesaikan masalah kapan? Kan itu harus jelas. Kapan selesainya, kapannya ya, itulah yang perlu namanya merancang. Nah, kalau merancang itu enggak ada ukuran baku, tergantung dari cara-cara berpikir kreatifnya. Apalagi ini lebih banyak ke deskriptif, enggak seperti kayak penelitian-penelitian kuantitatif ya. Anda perlu data apa yang Anda perlukan? Data deskriptif cukup. Data kondisi organisasi cukup, tidak perlu data-data kualitatif, apa-apa semua ini. Ya, cukup menggambarkan kondisi organisasi, sumber daya organisasi. Sudah. Kemudian menemukan masalah yang ada memang di tempat situ. Nah, sudah itu cari akar penyebab masalah. Setelah itu, ya kira-kira untuk menyelesaikan akar penyebab masalah, kan masalahnya tidak mungkin langsung masalah utama diselesaikan. Seperti analog saya tadi kepada pasien yang sakit kepala. Ya. Tapi akar penyebab masalahnya, dengan menyelesaikan akar penyebab masalah, Anda biarkan masalah utama akan terselesaikan. Bahkan masalah-masalah yang di sekitarnya pun mungkin juga bisa terselesaikan. Nah, tinggal kita menyusun kegiatan mana yang akan kita lakukan pada saat aktualisasi. Ya, apa minimal 5 kegiatannya. Dari 5 kegiatan tersebut kita buat tahapan-tahapannya. Jadi dengan sendirinya Anda sudah menerapkan nilai-nilai komitmen mutu, efektivitas dan efisiensi, nilai-nilai inovasi. Ada pertanggungjawaban di dalamnya, akuntabel karena sesuai standar. Kan itu banyak ceritanya. Ya. Nah, setiap kegiatan minimal ya 3, 4, 5 tahapannya. Setiap tahapan itu ada outputnya. Jadi misalnya tahapan konsultasi dengan pimpinan. Ya tahapannya menyiapkan bahan konsultasi. Ya, kemudian melakukan konsultasi. Nah, terakhir meminta persetujuan untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi. Kan sudah ada 3 tahapan. Nah, apa outputnya dari ketiga tersebut? Nah, tentu mempersiapkan bahan konsultasi. Nah, tentu outputnya adalah bahan konsultasi yang sudah siap. Ya. Bahan konsultasi. Gitu aja. Yang kedua, konsultasi. Apa outputnya kalau konsultasi? Hasil rumusan. Catatan dan arahan dari pimpinan. Kan kita konsultasi kan? Berarti ada diskusi di situ. Nah, apa hasilnya?
Nah, kalau punya rekaman ya boleh rekaman konsultasi. Ya. Nah, kalau bukti fisiknya boleh nanti ada foto, ya, sedang dengan mentor, sedang dengan pimpinan. Tetapi bukti-bukti administratif, foto pun juga kan itu sifatnya apa namanya tidak berbicara banyak. Tetapi kalau ada tambahan apa namanya catatan, ya, catatan konsultasi namanya, bukan note to land. Kalau note to land kan rapat, catatan rapat, tapi catatan konsultasi berisi petunjuk dan arahan, petunjuk apa-apa. Pokoknya kita buat catatan-catatan deh. Nah, itulah nanti yang akan dikembangkan pada saat Anda dievaluasi. Tidak mesti semua harus dicantumkan dalam laporan, sehingga laporannya sampai 50 lembar. Cukup, Anda saja yang tahu. Nah, dan bagaimana mendesainnya sehingga itu nampak ada kegiatan itu, dan pada saat ditanya lebih jauh, lebih luas, saya rasa Anda tidak kesulitan. Tidak harus lagi membuka buku, mana catatannya, mana belajarnya, apa, Anda perlu. Betul tidak? Hah? Kalau betul, setuju, kasih jempolnya. Di reactionnya. Terima kasih Rahayu, Nurul, siapa lagi nih, Robi, sip. Kan enak saya juga, ya. Marvel, kamu lagi di mana Marvel? Ini juga Firman. Siap Bu, lagi di rumah Bu. Di rumah? Iya. Di rumah di kamar? Tidak, di ruang tamu Bu. Ada siapa di ruang tamu? Sendiri? Sendiri? Lantas kenapa maskermu terpasang terus? Saya kan mau lihat wajah gantengnya orang Morut. Saya batuk flu Bu, soalnya di rumah ada anak kecil. Oh, tapi Lagi jauh batuk kan flu. dari jaraknya sampai sekarang? Iya, agak jauh. Jauh kan? Nah, itu Iya, masker iya. gunanya kalau ada orang di sekitar kita. Gitu ya. Saya sekarang enggak pakai masker. Karena tidak ada siapa-siapa. Saya di dalam kamar juga. Tapi kalau ada orang lain di sekitar kita, kita melindungi orang lain, bukan untuk kita. Ya. Nah, itu gunanya masker. Gimana sekarang itu biar foto, ya, foto sendiri lagi ya. Ya masker. Cuma kalau biasa ya kan, aduh, masker cuma kelihatan mata, tapi memang itu bukan penampilan yang aneh saat ini ya. Tapi memang kesalahan. Nah, gunanya masker ya memang untuk memutuskan rantai penularan ya. Kita harus biasakan. Pembiasaan juga. Tapi kadang-kadang kalau tidak pada tempatnya juga, ya itu ada orang di tengah ramai, maskernya ada di dagu. Maskernya tak gantung di telinga. Nah, itu yang juga tidak tepat. Pakai masker. Iya, saya pakai masker. Ya, karena itulah kita jadi begitu. Makanya saya tanya. Kalau Pak Firman Haji Soekardi, Sarjana Administrasi Publik. Iya, Bu. Bapak di mana? Di rumah, Bu. Di rumah juga, work from home. Iya, Bu. Ini di pakai masker, Pak? Ada anak kecil, Bu, sama ada adik juga. Bertiga di sini, Bu. Di ruangan, satu ruangan? Atau Iya, satu Bu. rumah? Di satu ruangan, Bu. Iya, jadi dalam satu ruangan, oke. Iya, Bu. Ya, apa? Tapi kalau Anda sendiri itu harus pakai masker, tapi lihat dulu kondisinya ya, kadang-kadang begitu. Karena memang harus dibiasakan. Kalau kita lengah sedikit saja ya beresiko. Ya. Oke. Nah itu, kira-kira sampai di sini ada lagi yang ingin bertanya soal isu. Jadi memang betul masalahnya kalau ada coach kan enak tempat bertanya, tempat ini. Aduh, aku terima telepon dulu ya dari kantor. Ya, assalamualaikum Bu Emi. Bu dokter pasti ada jadwal di 83. Sudah berapa kali itu bimbingan. Makanya sudah selesai waktunya. Tidak sih, masih ada 5 orang. Kemarin.
Iya sudah tadi malam, tadi sore, dan sebelum. Iya, mumpung Bu Emi ada, saya begini Bu Emi, 83 kan hari Sabtu ujian ya. Nah, ini di 87 rupanya belum ada coachnya kesian. Nah, sudah agenda 3. Nah, iya. Kelompok 2. Nah, makanya saya bilang kalau memang ini minta saja supaya saya jadi coachnya karena ini kan lagi konsultasi mereka ini semua punya rancangannya. Morowali Utara. Iya, tuh supaya iya. Nah, kalau untuk 83 Bu masih ada 5 orang yang saya belum, kan kalau Zoom itu mereka interaktif toh saya langsung perbaiki toh. Nah, saya langsung perbaiki. Nah, sudah ada 5 orang. Walaupun waktunya, nah tinggal cari waktu ini. Tadi pagi saya pikir ini, tapi sudah cuma sempit waktunya toh. Nah, mereka minta mau lagi. Nah, 1 kali untuk ya 5 orang. Tapi saya punya cara Bu, kirim saja toh. Nanti saya kembalikan, saya tanda tanganin anunya yang ini, yang perbaikan-perbaikan. Iya, saya sudah buka ruangan di penugasan sebelum dia upload di rancangan aktualisasi toh. Nah, gitu. Jangan lagi kasih room deh karena keenakan. Tuh. Iya. Yang penting mereka juga siap lah ya untuk evaluasi. Di rancangan itu ya Bu ya, di coach itu. Soft file nih orang jauh, soft file baru. Oh. Iya, siap kok tinggal print out kan di situ. Iya Bu, memang repotnya coach juga repot tuh karena soft file-nya bolak-balik tuh, tapi ya begitulah kondisi saat ini. Iya. Iya, 83 kalau enggak salah Pak Bakti, Bu. Iya, Pak Bakti ya. Iya. Oke, dan Bu Emi, saya tunggu informasi untuk angkatan 87 Morut ya, Bu ya. Kalau memang ini saya langsung ini kan mereka. Sudah. Iya, siap. Agenda 3. Jadi untuk 83 Bu, infokan saja mengirim ya, rancangannya yang paling maksimal, yang paling terbaru, yang paling kan perbaikannya udah banyak tuh. Nah, kirim saja supaya saya periksa sekali lagi, saya bubuhkan tanda tangan saya kembalikan untuk mereka upload. Ya, nggak usah lagi kasih Zoom deh. Iya, tugas. Sudah ada ruang yang saya kasih. Sudah ada. Iya, Bu ya, sebelum. Ya, makasih Bu Emi. Saya tunggu infonya. 87. Ya, kasih. Assalamualaikum. Salam. Beres. Saya sudah ini. Ya, jadi saya sudah sampaikan ini sama pengelola. Ya, supaya bisa ditetapkan, supaya bisa diinikan. Tadi tentang ini ya. Jadi memang kita harus mulai dari hulu. Hulu hilir. Yang kalau awal apa? Hulu ya? Hulu Ibu. Hulu Ibu. Ya, hulu. Kita mulai dari situ, enggak bisa kita langsung masalahnya. Kita ini agak repot juga. Kita juga mau nanyanya dari mana gitu kan. Tapi kalau dari hulu kita buatnya jelas isunya. Begitu ada pertanyaan dari manapun, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun cara pandangnya, persepsinya, kita juga fleksibel. Ya, karena kita tahu dasarnya. Inilah lihat kerepotanku. Ya, maaf ya teman-teman, enggak apa-apa. Halo. Assalamualaikum, Dok. Iya. Oh, siap Dok. Oke, Dok, saya kirim ini ke Dok ya contoh karena ada permintaan surat pernyataan dari ini rumah sakit.
Toh, saya kira kalau memang direktur setuju, bisa dibuatkan Kak surat toh supaya ini. Dok teh? Iya, saya WA saja dokter. Ya, makasih dok. Ya, Oke. Jadi itu bagaimana berpikir kritis, itu kemampuan analisis, ya. Yang dianalisis itu adalah pokok, bukan hasil. Jadi di situ. Nah, kalau kita sudah analisis dari manapun pertanyaan atau masalah yang ada, kita lebih fleksibel, kita bisa mengembangkan cara-cara kreatif untuk menyelesaikan masalah yang ada, ya. Jadi itu pertanyaan tadi Ulfa ya. Bingungnya kendalanya masih apa karena tidak adanya coach sempat bertanya ya tempat ini, tapi nggak apa-apa, saya sudah sampaikan ya, mudah-mudahan kita berjodoh ya, semua berdoa enggak berjodoh dengan saya, jodoh jadi coachnya. Siap Bu. Siap Bu. Iya ya, oke, mudah-mudahan sebentar ada jawaban ya supaya ini. Itu angkatan 83 saja sudah mau ujian, minta Zoom terus. Saya sudah tidak kasih. Soalnya sudah banyak kali Zoom ya, sudah satu-satu mau di ini. Baru mereka juga, saya tahu kok pintar semua anak-anak sekarang. Nah, mereka maunya, saya bilang kirim dalam waktu Word supaya saya edit-edit. Oh enggak, saya tidak kalah pintar. Saya foto. Yang semua yang saya edit, saya merah-merahin, apa-apa ini, kemudian saya foto. Ini yang kamu perbaiki. Ini yang enak. Jadi kan enak toh. Kalau saya edit baru kirimkan, enak banget. Saya juga yang setengah mati. Makanya sekarang dia frustasi karena sudah dekat ujian. Nah, ya sudah dekat ujian. Belum semuanya. Sebelum semuanya saya ini kan saya ulas satu-satu. Mulai dari pendahuluannya. Kemudian mulai ya sampai rancangannya. Oke. Ya, ada enggak pertanyaan tadi yang saya belum jawab? Sudah ya? Oke. Ya, saya jadi begini, kita enggak bisa kasih jawaban yang berlaku untuk semuanya kecuali teknik-tekniknya. Ya, tetapi itu masing-masing punya orang cara berpikirnya berbeda, organisasinya berbeda, walaupun sama-sama dari Morowali Utara. Ya, ini Morowali Utara kan, Kolonel Dale ya. Bu, iya. Iya Bu. Iya Bu. Ya, walaupun sama-sama, tentu cara pandangnya juga berbeda. Sumber daya yang tersedia juga berbeda. Oleh karena itu, tiap-tiap orang itu perlu secara mendalam kita diskusikan. Nah, apa peran coach? Peran coach bukan mengajar, bukan mengarahkan, membantu, apalagi bukan. Ya, kalau mentor bisa saja menunjukkan, membantu. Ya, tetapi coach itu perannya adalah menggali kemampuan-kemampuan yang ada pada coaching-nya. Nah, saya dengan teaching knowledge-nya saya, dengan pengalaman saya memfasilitasi Latsar, sudah tahu peserta ini apa background-nya, ya, pendidikannya, di mana dia. Saya biasanya ajak dulu, tanya ini, bagaimana memahami cara berpikirnya. Saya tahu, oh ini orang potensinya di sini. Oke, saya ajak ngobrol. Nah, kamu masalahnya apa yang bagaimana pandangannya, bagaimana harapannya, gimana? Dia banyak cerita. Nah, ini kalau kamu buat begini bagaimana? Oh iya, akhirnya akan keluar semua. Dia akan lebih tahu, ya. Kalau bilang gagasan kreatif, kegiatan diminta 5 bisa 10 dia bikin. Karena apa? Dia memahami dirinya. Dia lebih tahu tentang dirinya. Cuma kadang-kadang belum bisa mengeksplor. Nah, oleh karena itu perlulah seorang coach.
Ya, nah, tetapi coach di sini juga sekaligus pembimbing dalam rancangan. Oleh karena itu, cara menyusun laporan pun itu akan dibimbing, diperbaiki. Kalau format, oke, ini formatnya. Di bab 1 itu isinya pendahuluan, isinya latar belakang, tujuan dan manfaat, kemudian topik yang akan dia angkat dalam kegiatan aktualisasinya. Kalau saya, judul itu malah belakangan. Ya, setelah lihat semua apa kegiatan-kegiatannya, kira-kira kalau judul itu miniatur dari kegiatan aktualisasinya. Ya, miniaturnya. Jadi orang dengan membaca judul, tahulah, ada punya gambaran lah yang ini. Ya, gambaran yang utuh tentang kegiatan aktualisasi dan siapa yang melakukannya. Ya, nah, sudah ada gambaran. Terakhir, setelah analisisnya sempurna, bagus, nah, kemudian ada gagasan kreatifnya, menyusun kegiatan-kegiatan. Nah, kira-kira judulnya ini menurut kamu apa? Kan Kos bertanyanya begitu. Oh iya, kalau begini bagaimana? Oh iya Bu, lebih ini. Keren kan? Pada saat dia evaluasi, nampaklah itu antusiasmenya. Nampaklah dia memang semangat mengerjakan kegiatannya. Dan pada saat rancangan jangan lupa kita menjual ya proposal, kita menjual ide. Makanya perlu Anda presentasi. Nah, kalau presentasi hanya membaca laporan, kemudian tidak ada daya tariknya, teksnya dari atas ke bawah sampai 20 baris, itu kan teknik-teknik dalam public speaking. Ya. Nah, selain ASN ini, selain hard skill-nya, ya, juga soft skill yang dikembangkan. Nah, itulah ya. Jadi coach itu merangkum semua, bahkan masalah-masalah internal mungkin yang akan mengganggu mereka ini, kalau coachnya jeli ya, sekaligus sebagai psikolog ya, sekaligus psikolog, konsultan ya. Bisa aja kalau memang masalahnya waktu ya, waktu juga harus diperhitungkan karena 10 orang terus masing-masing memang menerapkan praktek-praktek coaching yang benar, repot juga. Padahal kebutuhan kita ya peserta laksar ini bisa sukses melaksanakan kegiatan aktualisasinya. Masih putus-putus kah suara saya? Sudah bagus, Bu. Sudah bagus, alhamdulillah. Karena saya makin siang makin hot. Makin lancar bicaranya, makin keluar cerewetnya, makin saraf bibirnya makin jadi-jadi. Iya, saya tahu saya biasa kalau bicara cepat kalau sudah masuk intinya. Oke, ya saya sambil jalan ya di agenda 3 ini ya sambil mendekatkan kepada tujuan utama atau tugas utama Anda itu adalah nanti kegiatan aktualisasi. Jadi mulai merancang sampai melaksanakan sampai evaluasi. Nah, itulah nanti yang teman-teman akan lakukan. Ya. Nah, ilmunya, ya, pengetahuannya ya sudah dari emosi, dari belajar sendiri, ya. Nah, untuk mencapai tujuan, apa tujuannya? ASN yang profesional dan berkarakter pelayan masyarakat. Itu tujuannya pelatihan dasar. Anda ditempa di dalam agenda 1, sikap perilaku bela negara, apa semua itu, itulah nanti yang teman-teman akan habituasikan. Itulah yang nanti akan Anda aktualisasikan ditambah dengan penguatan teknis yang Anda miliki. Supaya ketahuan bahwa ini Anda punya potensi, ya, punya knowledge, ya, misalnya yang perawat, yang dokter, ya, yang sarjana teknik, sarjana perikanan, itulah kompetensi teknik. Ya tentu tentang budidaya ikan, ya, dokternya tentang penanganan pasien, ya, tentang penanganan penyakit. Itu kan kompetensi teknis. Nah,
itu bisa kamu tunjukkan kalau ada kegiatan yang bisa menunjukkan kompetensinya. Tetapi kalau Anda misalnya tentang, jangan juga yang sulit-sulit ya, misalnya tentang kedisiplinan. Nah, bagaimana di kompetensi Anda itu bisa sebagai role model menunjukkan kedisiplinan dan apa dampaknya kalau kita tidak disiplin. Jadi tidak secara langsung, saya sarjana pertanian bicara teknis pertanian ya. Nah, jadi nilai kemanfaatan yang diberikan untuk organisasi dan pemerintah daerah. Nah, juga Anda bagaimana mendesainnya sehingga kompetensi teknis itu juga bisa nampak di situ. Kan kita tidak tahu, kita tidak lihat. Anda laksanakan aktualisasi juga kita tidak lihat. Oleh karena itu pada saat seminar rancangan, nah itulah biasanya dapat masukan-masukan. Kalau tidak, ya kalau misalnya pemahaman persepsi atau persepsinya penguji udah sama dengan peserta latsar, udah klop dengan coach dan mentor, kan pertanyaan nggak banyak, cuma memberi masukan. Tetapi kalau pengujinya juga lagi mengkoneksikan ya maksud dan tujuan Anda, mengkoneksikan apa sih, terus ya lagi mencari persepsi yang sama, mempersepsikan diri ya, cari persepsi yang sama dengan peserta latsar ini, ya kalau itu yang lama ya berkutat, kita menjawab pertanyaan tidak pada ini kita, kegiatan kita, kasihan waktu lewat, cukup waktunya selesai, kita ya kurang ya. Di evaluasi akhir kita galau lagi karena jangan sampai pertanyaan penguji yang enggak sesuai lagi, nah, akhirnya ya tidak ada yang akan mati ya, tidak ada yang hilang nyawanya karena sebenarnya aktualisasi, tapi dampaknya adalah tangan penguji itu ya, penguji itu ada 3 ya, coach, mentor, dan kalau coach dan mentor itu kasih nilai deskriptif, gambaran ya, karena sudah mengenal peserta lebih jauh. Nah, penguji itu angka. Ya, angka. Jadi misalnya kalau misalnya nggak ketemu ya, nggak connect dengan persepsinya atau kebingung dia atau bagaimana ya, nah pasti nilainya 70 deh, 80 deh. Nah, gunanya coach di situ lagi karena mengetahui apa kebutuhan diklat dengan kebutuhan aktualisasi. Di dalamnya ada kompetensi teknis. Jadi coach ini perannya memang setiap saat ada. Ya. Nah, kalau tidak ada coaching kita tidak tahu, tiba-tiba Ulfa diuji kan, nah, kan kasihan begitu ya. Jadi ini jangan lupa ini bukan ujian disertasi, ujian tesis, bukan ya, di mana waktu kita banyak selama pendidikan itu 4 tahun, 3 tahun. Nah, kita ini cuma berapa bulan dan langsung mempraktekkan. Ya, jadi beda kebutuhannya, jadi tahu juga bagaimana kita lebih efektif, efisien ya dalam mengerjakan apa yang diinginkan. Oke, ada pertanyaan kah? Ya, kalau sampai sini kira-kira apa yang bertentangan tidak sesuai dengan kondisi teman-teman? Kalau masalah coach tadi kan ya sudah saya komunikasikan ya, mudah-mudahan ada jawaban, segera dapat coachnya. Ya, tetapi proaktif lah ya upaya supaya mungkin ada hal lain. Oke. Ada ya? Ulfa lagi. Ya, saya Bu, mau bertanya. Yang ingin saya tanyakan Bu, ini masih kalau dari saya output dari latsar itu harus dalam berupa apa Bu? Aturankah ataukah rekomendasi kah ataukah saran kah atau bagaimana Bu? Itu dari saya masih bingung saya Bu.
Mungkin itu Oke. saja, Bu. Terima kasih. Mungkin saya betulkan pertanyaannya, jadi bukan output latsar, tetapi output aktualisasi maksudnya barangkali ya. Oh iya, Bu. Iya, betul, Bu. Karena Iya, siap. ini adalah individu, ya, individu berarti output. Kalau output pelatihan, ya kita ada ASN yang yang profesional dan berkarakter pelayan masyarakat, ya. Kalau outputnya pelatihan. Nah, kalau output individunya adalah tergantung rancangannya apa. Oleh karena itu, setiap tahapan itu berikan outputnya. Ya, seperti contoh tadi. Ya, langsung ada outputnya, kemudian keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar dan peran dan fungsi ASN. Atau nilai-nilai organisasi apa yang ingin yang mengena lah, ya, yang mengena dengan itu. Kan seperti itu, ya. Jadi outputnya adalah bagi kita, bagi diri kita adalah selain memahami juga membiasakan, ya, dan bisa menunjukkan sikap perilaku itu. Ya, bisa menunjukkan perilaku jujur, perilaku transparansi, perilaku inovatif, ada indikatornya ya, indikatornya itu contoh-contohnya. Ya, gitu ya, Ulfa ya. Oke, selanjutnya siapa tadi? Angela. Silakan Angela. Cek, ada suaranya Ibu? Ada. Oh ya, oke. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya ingin bertanya, ketika kita membuat rancangan aktualisasi, kita ingin membuat suatu kegiatan kan, terus semisalnya, ya seperti yang Ibu bilang, outputnya tadi itu, misalnya kita kegiatan tersebut hanya bisa menjurus pada outputnya hanya berupa sosialisasi Ibu. Seperti itu, misalnya kan ada beberapa WI mengatakan kalau sosialisasi itu sudah terlalu umum, sudah terlalu sering disampaikan, maksudnya terlalu sering dilakukan gitu Ibu. Jadi tapi misalnya hanya untuk kita di dinas itu, bagaimana itu Ibu? Sedangkan barangkali kegiatan yang untuk kita bikin itu tidak mencukupi, begitu kan, maksudnya tidak mencukupi waktunya Ibu selama kita habituasi nanti. Itu bagaimana menurut Ibu? Terima kasih Ibu. Ya. Oke, baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Bagus bisa mewakili lah keadaan. Saya rasa teman-teman yang lain juga begitu. Nah, yang paling penting memang siapa coachnya. Ya. Kalau ada WI yang mengatakan sosialisasi itu sudah sering, tergantung dari sudut pandang mana. Aduh, harus sudah leave break room. Ya. Tergantung siapa coachnya, karena coach inilah yang akan hadir pada saat seminar. Apakah suara saya masih terdengar? Masih ya? Masih. Masih, Bu. Oke. Biarlah kita terlempar sendiri. Nah, pada siapa coachnya? Ya, dan apakah sosialisasi itu sudah sering? Tergantung. Lihat dulu lah, makanya lihat dulu apa latar belakangnya. Justru sosialisasi itu diperlukan. Bagaimana untuk mengedukasi masyarakat atau memberikan kemampuan ya di sarjana perikanan Angela ini, bagaimana mengajarkan kepada petani-petani. Tentu ada program-program apa. Itu kan sosialisasi melalui itu kan. Jadi saya tidak sependapat bahwa sosialisasi itu sudah sering ya. Kapan lagi kita ketemu untuk kelompok 3?